Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andre Tatum. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, baik sisi jiwanya, maksudnya badannya dan sisi finansial. Saya ingin memberikan sebuah tips. Nah, di sini ada sebuah diskusi dalam grup saya bertanya tentang solusi untuk AC Panasonic Cina. Panasonic kan ada dua ya, ada Cina, ada Malaysia, ada. Nah, dia itu kedip-kedip di lampu kedua. Nah, dia bertanya, dan saya akan bantu jawab. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman, tidak lupa saya akan jelaskan. Ini adalah ilmu teknik teman-teman. Ilmu teknik harus tenang mengerjakannya, jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru nanti teman-teman akan terbata-bata, bukannya selesai malah tambah kacau. Dan dengan biaya paling 15.000 sampai 25.000 itu teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Yang terpenting ilmunya, bukan harganya ya. Yang penting ilmunya nyampe. Saya senang kalau ilmunya nyampe kepada teman-teman. Silakan dipelajari videonya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselesaikan semua utang-utangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya kalau misalnya saya bikin video, jadi teman-teman tahu notifnya. Cukup dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman, langsung aja ya. Ini perhatikan videonya. Ini teman-teman. Nah, berkedip ya di tombol run, itu menunya menu run. Runnya berkedip. Kedipannya ada 2. Nah, saya akan bantu pecahkan masalah ini. Silakan diperhatikan gambar ini teman-teman. Oke. Di sini ada 2. Pesan. Di itu apa? Bimba kali coba. Saya lagi live streaming enggak? Di sini teman-teman perhatikan kalimat failure, kemudian running light flash, kemudian lead display. Di sini ERP sensor failure once period. Jadi satu per periodenya itu satu kedipan, satu flash ya. Itu menandakan E1. Dan selanjutnya kalau twist itu 2 kedipan, itu menandakan E2. Selanjutnya kalau 6 kedipan itu artinya E6. E1 artinya apa Mas Andre? E1 artinya sensor failure, sensor tidak bekerja atau lost connect. Yang kedua juga sama, sensor failure juga. Yang ketiga indoor fan failure. Lalu bagaimana kesimpulan dari video ini Mas Andre? Masalahnya di sini teman-teman. Nah, di sini saya akan bantu jelaskan kepada teman-teman agar teman-teman bisa selesai masalahnya. Ini ada 2 sensor di sini. Yang pertama sensor udara, yang kedua sensor pipa. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau sensor udara adalah fungsinya untuk mengatur suhu yang kita inginkan di dalam ruangan tersebut. Misalnya kita maunya suhu 24 derajat, maka dia bakal memerintahkan IC utama untuk putus di suhu 25 derajat. Kemudian helm pipa bergerak berdasarkan freon. Jadi kalau freonnya 100% dia akan bekerja dengan normal. Tapi kalau misalnya AC-nya kurang dari 100% dia akan memberikan sinyal error. Lalu untuk kejadian yang tadi saya sebutkan, masalahnya ada di sini. Pertama bisa kita ketahui misalnya kabelnya ada yang putus atau soketnya kendor. Yang paling ekstrimnya itu masalahnya di sini, ininya rusak. Jadi teman-teman cukup ganti termisnya. Terus kalau feeling dari saya bukan feeling ya, ini
kejadian di lapangan. Yang jelas ini masalahnya hanya di sini. Ini adanya di mana Mas Andre? Ini adanya di sini teman-teman, di dalam sini. Ini adanya di dalam sini teman-teman. Terbagi dua, satu ada di sini. Oke teman-teman ya. Satu ada di sini yang termis IPA tadi ya. Yang satunya ada di sini. Nah, di sini. Ini termis udaranya di sini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Saya kasih garis putih aja ya. Nah, di sini. Nah, tapi soketnya terhubung di dalam garis yang oranye ini nih. Yang di garis oranye. Termisnya, soketnya terhubung ke garis yang oranye ini. Jadi teman-teman cukup dibuka, nanti ketahuan di situ ada letak di mana letak termis pipa maupun termis udara. Lalu berapa harganya Mas Andre untuk termis itu? Teman-teman cukup dicabut itu dan dibawakan kembarannya itu dibawakan ke tukang yang jual spare part. Kalau teman-teman nggak ada tukang spare part di sekitar teman-teman, bisa ke online, cari aja dan keyword termis AC Panasonic atau termistor AC Panasonic. Itu harganya sekitaran antara 10 hingga 25.000 rupiah. Itu harganya teman-teman, antara 10 sampai 25.000 rupiah. Kalau saya kemarin beli 15.000 rupiah, tapi kan beda toko beda harga. Tapi yang jelas kisarannya antara 10 sampai 25.000 rupiah. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman orangnya bersosialisasi. Jadi teman-teman cukup minta ke, kalau teman-teman punya teman-teman tukang servis itu diminta aja, yang nggak kepake diminta salah satunya aja teman-teman, diminta salah satunya aja antara termis pipa atau termis udara. Ini kalau punya tukang AC atau punya AC yang udah rusak gitu kan. Nah, di sini aja nih teman-teman. Jadi lebih hemat, nggak perlu keluar biaya. Minta ini aja, termis pipanya atau termis udaranya diminta, terus dipasang ke AC teman-teman. Bagaimana seperti apa? Nggak rusak atau tidak kan rusak. Ini kan hanya sebagai tahanan. Yang penting teman-teman menempatinya di tempat semula ya, jangan di tempat yang lain. Nggak bakal rusak. Terus yang kedua juga akan lebih hemat biaya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pakai biaya yang lebih besar. Jadi lebih hemat teman-teman. Lalu udah saya seperti ini seperti itu Mas Andre. Oh sebentar, saya akan ajarkan teman-teman cara buka covernya ya. Takutnya teman-teman nggak paham. Di sini ada dua bau teman-teman ya. Nanti teman-teman akan ketemu bau. Kalau teman-teman yang udah tukang ngasih itu paham. Di sini ada dua bau teman-teman, bau satu, bau dua. Itu dilepas, kemudian teman-teman lepas saringannya ya. Saringan ada di sini. Nah, tinggal teman-teman nanti dibuka covernya. Itu sangat mudah sekali melepas ini. Nanti teman-teman tinggal dibuka, nanti ketahuan adanya termis pipa ataupun termis udaranya di mana itu kalau ketahuan. Lalu bagaimana Andre kalau misalnya sudah saya lakukan hal ini tetap nggak bisa sembuh juga hasilnya? Masalahnya di sini teman-teman. Tapi saya bilang buat teman-teman ini jarang terjadi masalahnya di sini, jarang terjadi. Ini fan indoor jarang banget terjadi di sini. Rata-rata ya di termis pipa dan termis udara itu aja. Tapi untuk menjawab semua pertanyaan, saya akan bantu menjelaskan tentang fan indoor. Ini masalah yang ketiga, yang kedipannya 6 kedipan. Jadi di sini kemungkinannya adalah kotor. Ini kemungkinannya kotor di dalam. Jadi ada semut yang masuk dalam, akhirnya bikin dianya macet. Atau mungkin sinyal yang dikirimkan oleh fan indoor itu lambat nyampe ke modul, akhirnya timbullah error. Yang pertama semut, yang kedua lahar macet. Lahar macet juga pengaruh teman-teman. Lahar itu nggak boleh macet. Kalau macet dia nanti
putarannya nggak stabil. Putaran nggak stabil mengakibatkan tegangannya nggak normal. Tegangan nggak normal akan memerintahkan IC Wacom-nya untuk bekerja lebih lambat. Jadi dia akan memerintahkan error, mematikan sistem. Tapi ini jangan jadi teman-teman ya. Tapi saya sampaikan ke teman-teman agar teman-teman paham. Selanjutnya yang sering juga saya temui, kabel putus. Jadi teman-teman jangan langsung berasumsi harus diganti gitu. Biasakan teliti. Ini kabelnya putus juga bisa pengaruh teman-teman, karena kabel putus kan tegangannya nggak nyampe, otomatis dia bakal error. Karena si AC, kalau visi biasa AC kan bekerja satu sama lain ya, bekerja satu sama lain dari kabel, kemudian level, kemudian RPM dan semuanya itu bekerja saling mengisi. Jadi kalau salah satu error ya dia bakal mati, bakal error. Sebentar. Oke, itu udah. Ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Kuncinya adalah tenang, sabar, dan jangan buru-buru, dan gak usah Saya doakan agar teman-teman dimudahkan lebih semoga pertama, bagikan kepada teman-teman yang lain apabila dirasa ini bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.